wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nirwan Hadiansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya saya akan menerangkan tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada validasi tindakan yang salah, ada menanyakan keyakinan, dan ada menstabilkan identitas. Langkah-langkah segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Maksudnya, pada proses ini adalah menenangkan siswa dengan memberikan pemahaman bahwa kesalahan bisa dilakukan oleh semua orang, sehingga siswa berani untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Dalam hal ini, mencari informasi secara halus atas dasar apa siswa tersebut melakukan kesalahannya tanpa siswa tersebut merasa diinterogasi, sehingga kita mendapat alasan yang lucu. Kemudian, menanyakan keyakinan. Di sini menggali kesadaran diri siswa bahwa perbuatannya tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Hal tersebut untuk menuntun siswa menjadi manusia yang berkualitas. Tugas demonstrasi kontekstual 1.4 praktek segitiga restitusi. Pertama, membuat 2 skenario kasus. Yang kedua, mengajak murid. Yang ketiga, minta tanggapan murid. Yang keempat, merekam praktek. Yang kelima, mengunggah video. Dan keenam, memperhatikan buku. Untuk kasus pertama yaitu berjudul tentang sepatuku sayang. Pemain di sini ada Reza, Hasbi, dan Rizky. Intinya, seorang siswa kelas 3 bernama Reza datang menemui gurunya untuk memberitahukan bahwa Hasbi dan Rizky berkelahi. Langkah awal adalah memanggil mereka yang berkelahi dan melaporkan ke ruang guru atau ke kelas apabila kelas tidak ada siswa atau sedang beristirahat. Hal tersebut dilakukan agar siswa lain tidak ikut menonton keributan tersebut dan siswa yang berkelahi tidak merasa menjadi tontonan. Baiklah, inilah tayangan videonya. Jadi gelut gitu. Kita di rumah kan kesahajaannya di sini pas biogi sudah hati-hati namanya kami mapal bulan hasil. Nah, enak kami sepatu Riki kami bersih ke dari rumah. Sekat enak tadi itu perubahan dari dalam untuk tak enak untuk kebaikannya. Kaitannya. Nah, itu jadi kurang teh dina keyakinan kelas teh urang kudu sebutna menghargai orang lain dan diri saya. Jadi memang harus diperhati hati ulang langsung amok nya karena kan itu kahajan dia mobil sali itu dah hati ulang dia ulang datang ya. Jadi orang pada saling mengerti dan memahami orang ya namanya terus saling baik tadinya sampai kelas umum kalimat nah. Baiklah, sekarang testimoni dari para siswa. Baiklah, Bapak mau bertanya, bagaimana cara Bapak tadi merestitusi kalian?
Kumaha rasana tadi? Senang. Kenapa senang? Tidak ada yang dirugikan ya. Tadi Reja merasa aman, tidak terancam karena melaporkan kan? Terus Hasbi merasa masalah sudah beres kan? Karena sudah saling memaafkan kan? Terus Riki rasa aman ya karena sepatunya sudah bersih. Terus tidak sudah saling meminta maaf. Jadi apakah guru harus seperti itu? Harus. Jadi jangan sampai menghukum dengan marah. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum. Baiklah, penerapan langkah segitiga restitusi pada kasus pertama. Dalam menstabilkan identitas, pertama menenangkan siswa yang berkelahi terlebih dahulu, agar mereka merasa nyaman ketika kita sedang melaksanakan restitusi, memberikan pemahaman bahwa setiap kesalahan dapat diperbaiki dan ada jalan keluarnya. Pada tahap validitas tindakan, pertama bertanya pada siswa awal mula perkelahian tersebut terjadi. Kedua, kepada siswa yang merupakan korban ditanyakan kenapa melawan, dan kepada pelaku kenapa melakukan penyerangan. Kemudian, kita bersama-sama mencari solusi atas masalah yang terjadi agar semua tidak ada yang dirugikan. Pada tahap menanyakan keyakinan, kita menanyakan pada siswa, perkelahian tersebut tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Coba keyakinan kelas yang mana? Kemudian pertanyaan kedua, sebaiknya kita harus bagaimana supaya tidak terjadi perkelahian karena sepatunya tertendang. Kemudian, kalian ingin menjadi orang yang bagaimana di hadapan teman kalian, dan kalian ingin mempunyai teman yang bagaimana. Baiklah, untuk kasus yang kedua begitu kebaya. Pemainnya Nadia Tama dan Thalia. Pada kasus ini yaitu ketika mengajar, ada siswa yang tidak memakai baju kebaya pada hari Kamis, yang sudah menjadi kebiasaan dan kesepakatan penggunaan pakaian seragam di sekolah. Nadia Tama dan Thalia dipanggil ketika jam istirahat untuk tidak dulu istirahat, dan guru mencari alasan kenapa kedua murid tersebut tidak memakai seragam sesuai dengan peraturan sekolah. Baik, inilah cuplikan videonya. Nadia Tama, Thalia, tolong ke depan. Kalian tahu kenapa oleh Bapak tahu nggak kesalahan kalian? Kalian itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas, itu saling menghargai orang lain. Keyakinan kelas tentang disiplin, menuruti aturan. Hari ini kan hari apa? Hari Kamis. Hari Kamis itu kalian harus pakai baju kebaya, baju adat Sunda. Dan saya Bapak mau nanya dulu sama Nadia, kenapa mau dipakai kebayanya? Oh, kecilan. Thalia? Itu kecil, kekecilan, tidak kasih bajunya. Oke, kalau begitu, menurut kalian harus bagaimana agar tidak jadi sebuah keyakinan sekolah? Ya, harus beli ya, minta sama orang tua untuk berikan baju. Saya kalau nggak tahu kenapa tidak pakai kebaya, sama bajunya udah jadi solusinya tidak ada dua kan itu aturan sekolah ya, itu harus pakai baju. Berarti kalau minggu depan sudah bisa pakai kebaya, sudah usahakan ya. Tapi kalau orang tua yang tidak mampu, orang tuanya tidak bisa memberikan dari kerja, bisa minta tolong sama Bapak. Nanti Bapak usahakan
Baiklah, sekarang testimoni dari para siswa yang telah melaksanakan restitusi tadi. Menurut Talia dan Nadia Tama, tadi Bapak menegur kalian merasa dihukum tidak? Tidak, Kenapa? karena bicaranya dengan baik dan tidak dihukum. Tidak dihukum. Menurut kalian sakit hati tidak? Tidak, Kenapa tidak sakit hati? karena bicaranya baik-baik. Bicaranya baik-baik. Menurut kalian kalau Bapak menegur seperti itu, apakah kalian akan melakukan salah yang sama? Tidak, Tidak, kenapa? karena sudah diberitahu untuk meminta. Apakah dengan cara tadi Bapak menegur, kalian akan melakukan kesalahan yang sama? Tidak, Kenapa tidak? karena sudah Apakah dengan cara tadi kalian akan melakukan kesalahan yang sama? tidak, Kenapa tidak? karena sudah diberitahu. Diberitahu. Menurut kalian tadi melanggar keyakinan kelas apa? Karena tidak memakai baju yang sesuai dengan orang lain. Berarti itu melanggar keyakinan tidak menghormati orang lain ya? Karena berbeda dengan orang lain, tidak sesuai dengan Orang lain aturan ya, tidak sesuai dengan aturan. sekolah. Menurut kalian apakah Bapak harus seperti itu menegurnya? Iya, Iya, kenapa? karena menegurnya dengan baik. Dengan baik, tidak merasa Salah. dihukum. Salah. Iya, baiklah. Terima kasih ya kerjasamanya Talia, Nadia. Semoga kalian menjadi orang yang sukses. Amin. Amin. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penerapan langkah segitiga restitusi pada kasus kedua. Pada tahap menstabilkan identitas, pertama menenangkan siswa agar tidak merasa dihukum atau dalam keadaan kurang menyenangkan karena telah memakai baju yang berbeda dengan peraturan sekolah. Tahap validitas tindakan, bertanya kepada siswa pakaian apa yang seharusnya dipakai di hari Kamis. Kemudian mencari alasan kenapa tidak memakai pakaian yang seharusnya dipakai pada hari tersebut. Pada tahap berikutnya adalah bersama-sama mencari solusi atas kesalahan tersebut. Pada tahap menanyakan keyakinan, pertama, coba jelaskan keyakinan apa yang tidak sesuai dengan apa yang telah kalian lakukan. Kemudian yang kedua, sebaiknya kita harus bagaimana jika kita terlanjur tidak memakai pakaian yang sesuai. Dan yang terakhir, memberikan pemahaman bahwa menghargai itu tidak hanya orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Kesimpulannya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, menurut Gosen, tahun 2004. Kemudian ciri-ciri restitusi. Ada 5 kata kunci. Pertama, belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kita memberikan tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntun melihat ke diri sendiri. Dan yang kelima adalah mencari kebutuhan dasar atas kesalahan yang mereka perbuat. Restitusi adalah cara yang paling baik karena fokus pada karakter bukan tindakan dan mengutamakan solusi, sehingga dapat mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya dengan pribadi yang lebih baik lagi. Reja, Hasbi sini. Kenapa Hasbi dibawa ke sini, Reja? Macam bapak dia kali. Aku nanya. Tanya-tanya. Aku langsung ketok-ketokan. Baiklah,
Demikian pemaparan demonstrasi konseptual modul 1.4 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas semua kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.